Teori evolusi Darwin, yang dipaparkan dalam bukunya Origin of Species pada tahun 1859, menawarkan pandangan revolusioner tentang asal-usul dan perkembangan spesies di alam semesta. Ketika ide-ide ini mencapai Timur Tengah, mereka diterima dengan reaksi yang bervariasi, dari penolakan keras hingga penerimaan terbuka. Konteks historis dan politik pada saat itu, juga memainkan peran penting dalam membentuk resepsi terhadap teori ini di dunia Islam. Dinamika kekuasaan antara Timur dan Barat, serta aspirasi modernisasi dan renaissance intelektual di beberapa bagian dunia Arab, membentuk latar belakang di mana teori evolusi diperkenalkan, didebatkan, dan diadaptasi atau ditolak. Dalam video ini, kita akan menjelajahi latar belakang historis dan politik dari resepsi awal teori Darwin di Timur Tengah, dan bagaimana reaksi awal terhadap teori ini menetapkan panggung untuk diskusi dan debat yang lebih luas di kalangan ulama dan intelektual Islam. Penerimaan awal teori evolusi Darwin di Timur Tengah, diwarnai oleh latar belakang sosiopolitik dan keagamaan yang kompleks. Pengenalan pertama dari teori ini ke dunia Arab, tercatat pada tahun 1876, melalui artikel yang ditulis oleh Riz Allah Al-Birbari di jurnal ilmiah berbahasa Arab Al-Muqtadhaf. Artikel ini berjudul Asl al-Insan, atau asal-usul manusia, mencerminkan pandangan kritis terhadap Darwinisme, dan mengasosiasikan teori ini dengan ateisme, menggunakan argumen yang diambil dari teolog Protestan, Charles Hodge. Seiring berjalannya waktu, Al-Muqtadhaf dan jurnal-jurnal lainnya seperti Al-Hilal, menjadi medium utama untuk diskusi ilmiah dan pengenalan terhadap teori-teori baru dari Barat, termasuk teori evolusi Darwin. Ini mencerminkan gerakan intelektual yang lebih luas yang sedang berlangsung, sering disebut sebagai gerakan Nahdah, yang mencari untuk membawa pembaruan dan modernisasi ke dunia Arab, melalui penggabungan ilmu pengetahuan dan teknologi Barat. Namun, reaksi terhadap Darwinisme tidak selalu negatif. Beberapa tokoh Muslim awal, terpesona dengan potensi ilmiah dari teori ini. Misalnya, terdapat dokumentasi tentang beberapa ilmuwan Muslim dan intelektual yang mendukung, atau setidaknya terbuka terhadap ide-ide evolusioner. Meski demikian, kritik terhadap Darwinisme dari kalangan ulama dan intelektual Islam mulai bermunculan, dengan kekhawatiran bahwa teori ini dapat mengancam pemahaman tradisional tentang penciptaan dan peran Tuhan dalam kehidupan. Salah satu kritik terkenal terhadap teori evolusi, berasal dari pembaharu Islam, Jamaluddin Al-Afghani, yang menulis artikel berjudul Al-Rad ala Al-Dahrin, atau sanggahan terhadap kaum materialis pada 1881, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh muridnya, Muhammad Abduh. Dalam artikelnya, Al-Afghani mengkritik Darwinisme, karena dianggapnya menggambarkan manusia sebagai hasil dari proses alamiah tanpa campur tangan ilahi. Meskipun kritiknya terkenal, Afghani kemudian mengakui validitas teori evolusi, dan menekankan bahwa konsep evolusi sudah dikenal oleh umat Islam jauh sebelumnya. Jamaluddin Al-Afghani, seorang pembaharu Islam terkemuka, menjadi salah satu kritikus terkenal dari teori evolusi Darwin di dunia Islam. Dalam artikelnya Al-Rad ala Al-Dahrin, atau sanggahan terhadap kaum materialis yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh muridnya Muhammad Abduh pada tahun 1881, Al-Afghani mengecam teori Darwin dengan keras. Kritiknya bukan hanya menganggap teori evolusi sebagai ancaman terhadap keyakinan religius, tetapi juga sebagai bagian dari usaha Barat untuk mempengaruhi dan mendominasi dunia Islam melalui ide-ide materialistik. Al-Afghani menggambarkan teori evolusi Darwin sebagai narasi yang mengurangi keistimewaan manusia dengan menghubungkannya dengan spesies lain, terutama monyet. Dalam salah satu kutipannya Al-Afghani mengatakan, sekelompok materialis memutuskan bahwa bibit dari semua spesies, terutama hewan, adalah identik, tidak ada perbedaan di antara mereka, dan bahwa spesies juga tidak memiliki perbedaan esensial. Oleh karena itu, kata mereka, bibit-bibit itu berpindah dari satu spesies ke spesies lainnya, dan berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya melalui tuntutan waktu dan tempat, sesuai kebutuhan dan digerakkan oleh kekuatan luar. Pimpinan mazhab ini adalah Darwin, dan seterusnya bla bla bla. Dalam konteks ini, Al-Afghani telah salah dalam memahami prinsip-prinsip dasar dari teori evolusi, seperti mengatakan bahwa manusia itu keturunan monyet, padahal Darwin tidak mengatakan demikian. Kesalahan kedua, dia menganalogikan evolusi dengan praktik khitan orang Yahudi, yang menunjukkan kurangnya pemahaman Al-Afghani tentang konsep seleksi alam, dan proses evolusi secara umum.
Namun dalam memoarnya di kemudian hari, Al-Afghani mengakui validitas evolusi, dan menyatakan bahwa umat Islam telah terlebih dahulu mengenal konsep tersebut. Ini mencerminkan sebuah transisi dalam pemikiran Al-Afghani, dan mungkin juga mencerminkan pemahaman yang lebih baik tentang teori ilmiah dan evolusi. Dalam konteks yang lebih luas, kritik Al-Afghani terhadap Darwinisme dapat dilihat sebagai bagian dari respons umat Islam terhadap imperialisme Barat, dan usaha untuk mengambil kembali kontrol atas narasi keilmuan dan keagamaan mereka sendiri. Tindakan Al-Afghani untuk menulis sanggahan terhadap Darwinisme juga mencerminkan usaha awal untuk menyelaraskan ilmu pengetahuan modern dengan tradisi keilmuan dan keagamaan Islam. Ini juga menyoroti bagaimana teori-teori ilmiah Barat dapat dipahami dan diinterpretasikan secara berbeda dalam konteks sosiopolitik dan keagamaan Timur Tengah. Muhammad Abduh, murid terkemuka dari Jamaluddin Al-Afghani, memegang peranan penting dalam sejarah interaksi antara Islam dan teori evolusi Darwin. Sebagai Grand Mufti Mesir, jabatan keagamaan tertinggi di negara tersebut pada tahun 1899, Abduh memiliki pengaruh luas dalam dunia Islam. Dalam karyanya, terutama melalui tafsir Al-Manar yang ditulis oleh muridnya Muhammad Rashid Ridho, Abduh mencoba menjelaskan beberapa konsep evolusioner dalam kerangka pemahaman Islam. Abduh menjelaskan konsep nafs wahidah, seperti yang tertulis dalam Quran Surat An-Nisa ayat 1 sebagai asal-usul manusia, dan berargumen bahwa ini tidak selalu merujuk pada Adam. Dia berpendapat bahwa paling aman menginterpretasikan konsep ini sebagai bukan manusia, namun kemanusiaan, di mana semua manusia bersaudara dalam kemanusiaan. Menurutnya, manusia memiliki sifat ganda, yaitu sifat hewani atau tubuh, dan yang unik manusia atau jiwa. Terkait pemikiran Darwin yang menyatakan manusia berasal dari makhluk lain yang lebih rendah atau hominid, Abduh bersikap diplomatis, di mana tidak menolak, juga tidak mendukung gagasan tersebut. Dalam Al-Manar, ia hanya menyebut Darwin sebagai ilmuwan alam yang termasyhur, dan menyatakan bahwa pemikirannya hanyalah hipotesis semata. Abduh juga menyeru umat Islam untuk mempelajari sains Barat, dan menyatakan bahwa tidak ada pertentangan antara sains dan agama, termasuk teori evolusi Darwin. Hal senada juga ditegaskan oleh Rashid Ridho yang dekat dengan keluarga kerajaan Saudi. Pendekatan Abduh ini menunjukkan usaha dari kalangan terpelajar Muslim untuk mencari harmoni antara ilmu pengetahuan modern dan tradisi keagamaan. Ini juga mencerminkan keinginan untuk mengembangkan diskursus ilmiah dalam dunia Islam, yang bisa berinteraksi dengan ide-ide Barat, sambil tetap menjaga integritas keagamaan. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, teori evolusi Darwin tidak hanya mempengaruhi diskursus ilmiah, tetapi juga membawa dampak pada ideologi dan politik dalam bentuk Darwinisme sosial. Darwinisme sosial adalah penerapan ide-ide evolusioner ke dalam konteks sosial dan politik, seringkali digunakan untuk membenarkan hierarki sosial dan kebijakan-kebijakan imperialistik. Di Eropa, konsep ini mempengaruhi berbagai tokoh intelektual dan politik, termasuk Karl Marx, yang menganggap Darwinisme sebagai basis ilmiah untuk perjuangan kelas, sebagaimana ditunjukkan dalam suratnya kepada Ferdinand Lassalle, dan penjelasannya dalam buku Das Kapital. Di Timur Tengah, Darwinisme sosial juga menemukan resonansi, tetapi seringkali mendapat penolakan dari komunitas Muslim, karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip egalitarian dan keadilan sosial dalam Islam. Salah satu contoh adalah Shibli Shumail, seorang Kristen Arab, dan lulusan dari Syrian Protestant College Beirut, yang menjadi pendukung ideologi Darwinisme sosial. Namun, pandangannya mengenai Darwinisme sosial dan reformasi sosial berbasis sains modern, sering mendapat penolakan dari komunitas Muslim dan Kristen. Pengaruh Darwinisme sosial juga terlihat dalam munculnya kelompok-kelompok radikal, seperti Turki Muda, yang mengadopsi prinsip-prinsip Darwinisme dan eugenika, untuk membenarkan supremasi etnis dan kebijakan-kebijakan nasionalis mereka, termasuk genosida terhadap bangsa Armenia selama Perang Dunia I. Dalam konteks ini, teori evolusi Darwin dan turunannya, Darwinisme sosial, bukan hanya menimbulkan pertanyaan ilmiah, tetapi juga mengangkat isu-isu etis, sosial, dan politik yang mendalam. Bagi banyak ulama dan intelektual Muslim, Darwinisme sosial dianggap sebagai ancaman terhadap nilai-nilai keadilan sosial dan persamaan manusia yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam.
Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, dengan meningkatnya literasi dan akses terhadap informasi, diskusi mengenai teori evolusi Darwin menjadi lebih luas dan mendalam di kalangan umat Islam. Dalam konteks ini, beberapa tokoh Islam telah berusaha untuk menginterpretasikan teori evolusi dalam kerangka keagamaan, mengklaim bahwa evolusi dapat dipahami sebagai proses yang diatur oleh Tuhan. Namun, ada juga kelompok yang menolak teori evolusi dengan keras. Sebagai contoh, Harun Yahya, seorang penulis dan pembicara publik asal Turki, menjadi salah satu penentang terkenal dari teori evolusi. Yahya menulis banyak buku dan artikel yang menentang teori evolusi, dan berargumen bahwa teori ini bertentangan dengan ajaran Islam. Terdapat juga berbagai organisasi dan jaringan, termasuk jaringan Wahabi, yang menggunakan argumen religius untuk menentang teori evolusi. Argumen-argumen yang digunakan oleh kelompok-kelompok ini, seringkali dianggap kurang mendalam secara intelektual, namun memiliki dampak yang cukup besar di kalangan masyarakat Muslim, karena rata-rata masyarakatnya kurang berwawasan, cuma bisa ngangguk-ngangguk seperti burung pelatuk. Kesimpulannya, sejak diperkenalkan pada abad ke-19, teori evolusi telah memicu berbagai tanggapan di dunia Islam, mulai dari penerimaan awal, kritik keras, hingga upaya interpretasi ulang dalam kerangka keagamaan. Justru, penolakan umat Islam terutama terhadap teori evolusi, berawal dari argumen orang Kristen Arab, yang kemudian diikuti oleh ulama Muslim terkemuka seperti Jamaluddin Al-Afghani. Walaupun akhirnya Jamaluddin Al-Afghani menerima konsep evolusi, pemikiran awal Al-Afghani yang menolak evolusi, malah diadopsi oleh kelompok-kelompok konservatif, seperti misalnya kalangan Wahabi yang mendapat dukungan dari kerajaan Saudi. Memang, penolakan ini juga diperkuat oleh kekhawatiran terhadap imperialisme budaya dan ideologis, yang dianggap berasal dari Barat, dan sesuatu dari Barat, hampir selalu berbau kafir. Sebagai penutup, tantangan bagi umat Islam modern adalah, bagaimana mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dengan ajaran tradisional, tanpa mengorbankan salah satunya. Dan ini adalah PR kita bersama. Luwung, saya cuma sebagai pendengar kok di sini. Kafir kamu, kafir! Kafir! Usir kafir! Sabar. Jangan gegabah menuduh seseorang itu kafir. Karena itu merupakan suatu hukuman. A'udzubillah min dzalik.